Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala jami'i ni'amillah. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratal kiram, datang para alim, para sepuh ingkang kita hormati, sesepuh di Kabupaten Batang, Bapak Bupati yang kami tunggu kehadirannya atau yang mewakili, Bapak Kapolres, Kapolsek, tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh yang luar biasa dari Kabupaten Batang sedaya yang kita hormati, perwakilan distrik dari segala penjuru Jawa Tengah yang hadir di siang hari ini yang amat kami banggakan, Ketua Wilter GMBI Jawa Tengah, beliau Bapak Haji Nur Abadi, saudara kami yang kami banggakan, beserta seluruh anggota LSM GMBI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, calon-calon swarga kabeh, potongan-potongan swarga kabeh, muga-muga ora potongan itu sak jahitane, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di siang menjelang sore keluarga besar LSM Distrik Batang mendapat kehormatan untuk bareng-bareng silaturahim bersama manusia-manusia penegak hukum yang insya Allah juga tidak kebal hukum. Setuju? Setuju? Mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat kita menjaga, membela kebenaran diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang saya hormati, sesuai jadwal saya mestinya sore hari ini saya sudah berada di Subah, karena saking cintanya pada GMBI Panjenengan saya sempatkan mampir walau beberapa menit Pak Haji Nur Abadi. Nanti saya segera meluncur ke Subah. Sebagai titik poin pembicaraan saya adalah garis besar perjuangan panjenengan. Berjuang itu di masing-masing lini. Nggih napa mboten? Sing gagah berjuang nganggo kegagahane. Semangat untuk membela NKRI, membela Pancasila memang harus kita tegakkan di mana-mana. Betul? Betul. Penindasan-penindasan yang tidak sesuai dengan norma, lebih norma agama, norma Pancasila perlu kita bela, betul, dengan satu dasar keikhlasan hati. Saya membaca sering ketika di jalan stiker-stiker GMBI di mobil-mobil, ketika saya lihat orangnya gagah-gagah podo sampean, betul, tapi ketika kita baca makna dari GMBI adalah ternyata gerakan masyarakat bawah. Berarti nyong sampeyan kula jenengan sami niki wong ngisor. Betul. Yang dipimpin kan bukan masyarakatnya tuh. Ingin menjadi memimpin, mempertahankan, membela harkat masyarakat bawah, kita harus menjadi bawah dulu. Mudeng sing tak kandhaki. Dereng kula jelaske. Nah semudeng kepinteran sampeyan. Untuk bisa masuk ke dalam masyarakat bawah, kita tahu siapa yang bawah itu dulu. Maka Adam alaihi salam, kenal Adam ya? Harumuni kenal, kenal ya? Adam adalah bapak kita, itu manusia bawah. Halo, halo, usah wedi karo kiai. Semangat GMBI ya, usah wedi. Kiai juga manusia. Senyum dulu, senyum. Badan besar tapi nak senyum kan kita luar biasa ya. Kenapa saya bilang Adam itu manusia bawah yang rendah? Karena beliau senajan rendah dari bahan cikal bakal beliau adalah dari bawah, yakni tanah. Tanah itu letaknya di bawah apa di atas? Bawah apa atas? Ora ono lemah ning dhuwur ki ora ono. Di mana ada tanah pasti di bawah kita.
rendah panggonane ning isor. Sama ora munggah ning gunung, tanah tetap ning isore tungkakmu tak kandhani. Nggih. Seharusnya manusia seperti itu. Rendah hati karena memang hasilnya dari tanah. Maka orang-orang bawah yang patut kita tolong, perlu kita tolong, tolonglah dengan kerendahan hati. Allahumma. Adapun balas jasa, wallahu a'lam, panjenengan kita sendiri yang masing-masing tahu. Tapi kerendahan hati, kenapa Adam itu rendah hati dan patut kita contoh? Kesalahan yang dibuat oleh bapak kita beserta istrinya Ibunda Hawa patut kita contoh. Beda dengan iblis. Oh, iblis kok merekong, sorry. Beda dengan iblis. Sorry. Beda dengan iblis, merekong. Iblis itu terbuat dari api, selalu berkobar-kobar, ingin membumbung tinggi. Sama-sama berbuat salah kedua-duanya. Salahnya Adam memakan buah khuldi, salahnya iblis tidak mau hormat pada Nabi Adam. Kedua-duanya diusir dari surga. Sepotong-potong barangkali panjenengan sudah dengar sejarah ini. Nggih. Diusirnya Adam keluar dari surga dengan segala kenikmatannya karena kesalahan. Tapi karena dia rendah hati, cikal bakalnya, bahan bakunya itu dari tanah, ngeroso salah. Beliau bertobat pada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang sering buat pujian masyarakat bawah. Kalau panjenengan dengar di masjid mushola, Rabbana ya Rabbana dzalamna, sakit badan. Oh, yang penting melu mangap-mangap ngenten. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pengakuan bahwa dia itu rakyat bawah, ngerasa salah, beliau bertobat pada Allah. Maka Adam dan Hawa dikembalikan dari aslinya. Mana? Surganya Allah Subhanahu. Beda dengan iblis, karena sombong, congkak dengan takaburnya, sifatnya membubung tinggi, karena bahan bakunya daripada api, ingin dihormati, ingin disegani. Itu sifat iblis. Hanya untuk sujud saja, kesalahannya itu untuk hormat Adam, sajadah tahiyatin ikraman wa ta'diman li Adam, hormat atas diciptakannya Allah satu makhluk khalifatan fil ar yang namanya Adam, boten purun. Diusir iblis dari surga. Ukhruj fa innaka rajim, keluar. Suaraku ya mantap ya, kesetrum Pak Haji Nur Abadi. Keluar kamu dari surga. Diusirnya iblis dari surga, takkan pernah kembali ke surga nanti. Bahkan dengan kesombongannya, saya lebih baik di neraka, kata iblis, daripada sujud terhadap Adam. Gerakan bawah yang Adam patut kita contoh. Pernah pada zaman Nabi Musa itu iblis menyesali kesalahannya. Matur datang, Musa tolong sampaikan kepada Rabbmu, saya ingin bertobat. Musa wadul bateng Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini sang iblis menyesali kesalahannya, mau bertobat. Oke, saya terima tobatnya dengan satu persyaratan. Cari makam Adam, hormat pada Adam alaihissalam. Mendengar jawaban Allah seperti ini, tambah sombong maneh. Musa, dulu Adam hidup saja saya disuruh sujud tidak mau, ini sudah mati. No, tidak mau. Tetap dengan kesombongannya. Siapa itu? Iblis. Sorry. Mereka mana? Sorry ya. Maksud satu cerita ini, jangan tiru yang siapa tadi? Tiru siapa? Adam bawah ini, gerakan bawah. Halo. Adam yang di bawah kita rendah hati. Insya Allah kalau rendah hati bukan berarti orang rendah itu tidur dinyek mereka betul enten. Rendahkan hatimu sehingga kita tidak akan bisa direndahkan oleh orang yang akan merendahkan kita. Amin Allahumma.
rendahkan hati kita, rendahkan jiwa kita, sehingga tidak satupun orang bisa merendahkan kita. Amin Allahumma. Tulis status ini dalam Facebookmu. Tapi kalau sombong, apa yang kita sombongkan menungsa? Kiai sombong, ora pantes bolone siapa mau? Iblis. Kiai mau nek sombong balane iblis. Salaman orang ini orang. Ustadz sapa jenenge? Al-Kemet. Masih banyak yang belum saya ajarkan. Atan. RT Mlekete, Bupati Kompliti. Apa yang kita sombongkan? Kita asalnya dari apa tadi? Tanah yang berada di bawah. Pertahankan sifat ini. Garis bawahi, Anda berdalam nanti. Apa sih maksud dari gerakan bawah ini? Apa itu hanya sifatnya orang-orang yang alim, yang pakai sorban besar? Boten. Kita semua berpeluang. Saya sudah banyak bicara kali ketua Haji Nur Abadi. Apa dalamnya GMB itu, hingga saya dilamar untuk menjadi penasehat. Kalau memang itu jalan kebenaran, ayo kita maju bersama. Amin Allahumma. Tapi kalau saya nanti dengar kok LSM GMBI menyimpang dari yang tadi disampaikan oleh sang ketua, tak parah nih ketua nih, pecat. Setuju? Setuju Bang nih? Kulo wonge cilik tapi nek muni ngomong ya banter. Ngeten ya? Halo. Setelah kita di bawah, wong ngisor, orang rendah itu justru menangan tak kandhani. Beda dengan orang tinggi. Wong ngisor kemenang arep ditinju ora kena wong ngisori terus kok. Arep ditembak ora kena wong ngisori bedil kok. Tapi orang tinggi, satu jamaah haji, mboten sah tak kandhake sapa wong. Wonge dhuwur, kula sing pendek. Baru melempar jumrah niki mun ngangen-ngangen. Iki aku wong dhuwur gek engko kepathak watu. Kepathak tenan niku. Nah kula sing pendek bret selesai. Muga-muga sudah mangkat kaji kabeh. Ora amin ora potongan. Muga-muga saged lunga mriko. Mriko ndi? Aku muni mriko kok amin. Pancen ora bakat ki angel. Mriko ki kajen tak kandhani. Setelah kita mengikuti gerakan bawah, maka rendahkan diri. Hati ini harus menjadi hati yang kelas bawah. Kalau memang kita dulunya siapapun, orang kiai, orang bupati, tidak panjenengan semua dengan sifat manusia sing duwe dosa, kesalahan itu pasti. Siapapun yang berbuat salah ojo disalahke. Yang berbuat salah ojo disalahke. Arahkan kenapa kamu salah? Karena salah ini adalah musibah. Klien panjenengan yang Anda bantu dalam menyelesaikan masalahnya, jangan lebih diperberat dengan tambah masalah lagi. Ini sudah kena masalah. Sebab yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah itu pegadaian. Mbah Urip, pegadaian. Tapi itu slogan. Kalau jenengan bisa menyelesaikan masalah dengan tanpa membuat keruh masalah itu, kita bela. Betul? Betul? Tapi kalau saya mendengar beberapa LSM, ini masalah kok tambah rumit. Sebab yang membawa masalah bikin masalah. Ini jadinya bermasalah. Masalah satu belum selesai, tambah satu masalah. Ibarat sudah jatuh ketiban tangga sih mending, ketiban truk. Ayo tetap dalam koridor hukum. Pancasila kita tegakkan, undang-undang keluar dari aturan itu, karena Pancasila undang-undang itu sudah sesuai dengan aturan agama kita di agama Islam. Amin Allahumma. Maka kita bela kalau NKRI itu harga mati, bukan hanya slogan saja. Saya senang terhadap saudara-saudara saya di anak-anak muda tadi saya didorong. Mesoyi sing kidul ngono iku cah nom-nom semangat dengan menjaga NKRI. Kita bela. Di sini ketemu NKRI hingga suatu saat ada yang merongrong kita di garda paling depan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Sekarang banyak dengan mengatasnamakan itu khilafah, tidak setuju dengan Pancasila. Ketegasan
Menteri Ketahanan kita patut kita acungi jempol untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan kita jaga Endo sesuai panggonane dewi-dewi. Jenengan ngurusi hukum, kalau ngurusi santri, ngurusi wong ngaji, sama tujuannya sama. Ujung-ujungnya golek ridhone Gusti Allah. Kalau yang seperti ini jenengan diaklem angan Allah ridho napa mboten. Yang seperti ini dengan kedudukan kita sudah diridhoi olehnya atau belum, ini yang patut kita garis bawahi. Nanti sampai di rumah masing-masing diangen-angen, nek durung diridhoi mending cari jalan yang lain. Terus jalanlah lurus sesuai dengan koridor hukum, lebih hukum agama, lebih hukum negara yang sudah diyakini kebenarannya. Pancasila ketika mau menjadi dasar negara disodorke ninggon Bung Tomo. Bagaimana ini Bung Tomo? Pancasila kok menjadi dasar negara, bukan Al-Quran, karena kita mayoritas Islam. Apa jawab Bung Tomo? Pergi ke kiai, tanya kiai itu pas atau tidak. Kiai Hashim Asy'ari tampil pas, ini sesuai dengan koridor masyarakat Indo, layak kita pertahankan. Amin Allahumma amin ya robbal. Tapi tetap keikhlasan hati, rendah hati itu kita kedepankan. Saya lebih suka bekas wong ora enak daripada bekas wong enak. Tak contohke nggih. Bekas kiai karo bekas gali apik endi? Bekas gali karo bekas kiai apik sing seru. Salah ora dipateni. Bekas kiai bosen ngajar santri. Ngerti nek ngajar kuwi susah rekoso ya minus dibal-bal kudu kon teko ning Subah. Esok mulai bulan Agustus 15 Agustus kiai cuti. Jadi kiai rekoso. Ngajar santri ini ora pengalaman, wali santri ini ndak perhatian. Teko wae ora sang apa-apa. Rokoke kiai ini malah dintekke. Susah bengi-bengi didodok gara-gara ana wong briyang, gara-gara umat ribut. Jadi kiai kok rekoso. Pun pasang spanduk. Mulai 15 Agustus saya berhenti jadi kiai, tertanda mantan kiai. Besok wong teko, assalamualaikum, ayo aku spray jadi kiai. Saya betul, gali bajingan tengik, ngertos bajingan tengik. Kesuwen jadi bajingan, jadi tengik. Halo, bajingan ini sadar betul, aku nek koyong ini terus. Uripe ora karu-karuan terus, makan yang tidak halal terus, minum yang tidak halal terus, kumpul karo wong yang tidak genah terus. Ya ndelok umur sementara terus, setiap hari kita grogoti dengan umur kita. Terus sadar roh tsunami ning Aceh kaya ngono, dalam hitungan menit ratusan ribu. Innalillahi wa inna ilaihi. Sing ado maneh Meksiko dalam hitungan 10 menit ribuan menungso mati dalam seketika. Kali ini mikir Meksiko isih adoh, Aceh isih rada adoh, Gunung Sinabung wis ngentut tak kandhen. Itu kalau gunung kidule kula, kidul Mladu angop tak kandhani. Terus galine mikir nek niku angop ngetokke isine keluar. Oh kaget, sengaja. Ya memang gunung jeblok kuwi suarane kok kuwi, mosok gunung jeblok suarane kok cerit ngono ya ora ono. Kapale Mbah Urip ilang. Kapale Pak Haji Nur Abadi ilang. Jenengan sing gagah-gagah ning endi mangkonan? Mbah Marijan bisa ngomong roso. Itu dus gembel pertama. Roso itu 6 miliar tak kandhani, hanya muni roso. Samanar muni roso amben dina sing mbayari sapa? Wedhus gembel kedua Gunung Slamet Mbah Marijan wis ora rasa maneh tak kandhani. Kuwi Mbah Marijan sing iso nyingkirke lahar, minggir. Pemanah nyong lah gali kok mikir kaya kuwi. Iki nek kono angup terus lautan sing amben dina arep ngidul ora sida kuwi. Weruh wong ngaji ngalor maneh. Weruh wong maca selawat ngalor maneh. Mangka nek weruhe wong wis edan-edan kabeh pun mriku. Tirta Mulyareja
Terus niku daerah-daerah niku sudah mulai rob. Itu tanda-tanda kecil. Itu sebagian kesalahan kiai-kiai Jakarta menurut saya. Nak ndonga ora cetha, ya Rob. Ya Rob. Ya Rob. Rob tenan. Mbok kowe kasra iki diwaca, ya Rob. Ya Rob. Ya Rob. Ning TV sisan. Kiai iki kadang ya rada ngawur ngono. Halo. Terus sadar betul ini kalau musibah datang sementara belum ana sangune wis ora karu-karuan, dosa belum diampuni, arep dadi apa? Terus galine sadar, tobat, jungkung ibadah, terus esok mben mati. Hebat mboten? Amin, muga-muga do mati mben. Ini saya katakan dadi wong ora apik menjadi apik itu baik. La khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairum min khairin la yadum. Dawuh Imam Ghazali itu ora perlu diowoi, maknane ya ora paham. Halo, kebaikan yang tidak langgeng no ora apik. Lebih baik kejelekan yang tidak kekal, yang tidak langgeng daripada kebaikan yang tidak langgeng, kejelekan sing ora langgeng. Langgeng iki bahasa Indonesia apa? Awet, awet ku Jawa tak kandhani. Lancar. Kebaikan yang tidak terus tidak baik. Lebih baik kejelekan yang tidak terus daripada kebaikan yang tidak terus. Wah, angel iki maknane angel. Apik sing ora terus, ora apik, luwih apik ora apik sing ora terus. Sebab ora apik sing ora terus kuwi luwih apik tinimbang apik sing ora terus. Kalimatnya hanya dua. Lu ini yang ngarang Sujatul Islam ora sembarangan. La khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairum min khairin la yadum. Kene ora dilagokke. Tapi ora dilagokke kurang menyentuh hati, Pak. Kurang menyentuh hati. Tapi nek dilagokke nyentuh, warep ora ngerti maknane langsung Allah ngene kan. Mergo ana lagune niku. La khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairum min khairin la yadum. Nikmat tak menyentuh tak? Ayo. Takbiran itu bisa menyentuh kan gara-gara lagu. Malam bodoh iki. Anda tidak berkesempatan pulang ke rumah nang perantauan krungu takbiran. Wis agak-agak jenengan mewek tak kandhani. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha bengi bodoh kok ora bali aduh anak bojo. Yakin sagagag jenengan netes seluh tak kandhani. Nggih mboten? Kenapa lagunya? Coba ora dilagokke. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Menyentuh orang akeh. Ya belas. Jadi lagu itu penting, penting tak nggih? Penting. Maros GMBI lagune itu tadi ya nikmat. Sing mimpin mantep ora karuan. Kula nggih ora ngematke lagune, ngematke wonge. Ngarang aku ora ngapal loh. Itu karena ada lagunya jadi menyentuh. Allahu akbar, yakin rondo-rondo mewek ngene. Sallallahu Muhammad. Lalu itu lagu itu penting pada zaman Rasul itu sampai membuat apa namanya pencarian bakat itu jenengan apa coreng TV ini kontes nggih. Audisi cari yang suaranya paling bagus. Sahabat dikumpul ke ditemukan dua orang yang suaranya paling bagus. Yang pertama namanya Abdullah bin Umi Maktum, orangnya Akman Yunus Sewu Buto. Yang satu Bilal bin Robah. Mula nganti saiki di masjid-masjid kita lihat harap ngunggahke khotib itu namanya Bilal, tukang adzan namanya. Itu suaranya bagus. Adzan api tepat sasaran. Wong semangat. Mungkin jenengan iki nek krungu adzan ora patet apa mungkin sing adzan ora pas. Lihat itu adzan Mekah. Subuh itu kenapa masjid seperti itu? Karena adzannya pas salate dawa naume pendek. Salatu khairum minan itu Mekah. Tapi Jepara, Cilacap, Batang salate pendek naumi itu salatu khairum minan naum. Kina dimaknani sing Mekah ngarep niku salat luwih apik tinimbang turu. Jadi turune sedek. Tapi sing mburi
salat iku luwih apik tinimbang turu. Mula masjid Batang bagian Karangasem subuh sing jamaah karo cagake, jaga cagake. Mergo adane keliru kita kandhane. Udah gitu aja ya. Saya sudah tidak enak sama orang Subah. Saya mohon Pak Ketua, mohon maaf tidak bisa sampai akhir. Barangkali nanti Bupati mau hadir. Kulo minta driver satu Pak, karena mobil saya tadi nyungsep ning Wonotunggal. Nanti supirnya ngantuk gara-gara tadi sampai subuh. Saya masukkan ke bengkel di Honda Motor karena mobil masih hutang. Jadi balakin ning gone. Tadi saya kesini diantar Sari Ndoro, nanti saya mohon ada anak buah Pak Ketua untuk mengantar saya sampai di Subah, nanti bisa kembali ke sini. Mohon maaf ya, segala atas syukur. Mari kita berdoa sejenak untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Silaturahim ini moga-moga diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Gerakan kita mudah-mudahan yang baik, saya katakan yang baik, ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sing ora apik muga-muga diganti dening Gusti Allah, dituduhke ingkang sae. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min fitnatil mahya wal mamat wahdina ila siratikal mustaqim wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Gemi tunggal aku kurang ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.